Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar kelas 6 yang ada di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Rosa Ardiana Ningrum, biasanya dipanggil Ibu Rosa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ibu harap kabar kalian selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tematik, yakni tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi semua. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah: yang pertama, mampu menyebutkan informasi penting di dalam teks eksplanasi. Yang kedua, membuat teks eksplanasi. Dan yang ketiga, menuliskan komponen yang ada dalam rangkaian listrik dan fungsinya. Dan yang terakhir adalah membuat bentuk rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam, peristiwa sosial atau proses yang bersifat sains, seperti gejala alam terjadinya pelangi proses arus listrik. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, memuat informasi yang berisi fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Dan yang ketiga, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang keempat adalah sesuai dengan fenomena alam atau sosial yang ada. Bagian-bagian teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau pendahuluan. Di dalam pernyataan umum ini berisi tentang informasi singkat tentang fenomena apa yang akan dibahas. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau isi. Di dalam deretan penjelas ini berisi tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan serta sebab dan akibatnya. Dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Di dalam interpretasi ini berisi tentang intisari dari topik atau kesimpulan dari teks yang kalian bahas. Contoh dari teks eksplanasi adalah listrik pengubah wajah dunia. Di dalam teks listrik pengubah wajah dunia ini mencakup atau mengandung informasi penting yang bersifat faktual seperti Michael Faraday adalah penemu arus listrik, dan yang kedua adalah Michael Faraday lahir pada tahun 1791, dan yang ketiga Michael Faraday lahir di Newington, Inggris, dan yang keempat arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meskipun tanpa media perantara. Setelah kita mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi, bagian-bagian pada teks eksplanasi, marilah kalian membuat satu teks eksplanasi minimal 3 paragraf. Teksnya bebas tentang apa saja, asalkan sesuai dengan bagian-bagian teks eksplanasi serta ciri-ciri teks eksplanasi. Dikumpulkan di Google Classroom atau Google Drive. Oke, materi selanjutnya adalah tentang listrik. Apa sih itu listrik? Listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat mengalir tanpa adanya perantara. Listrik memiliki 2 komponen, yakni yang pertama, komponen menghasilkan arus listrik, dan yang kedua adalah komponen menggunakan arus listrik. Contoh dari komponen yang menghasilkan arus listrik adalah baterai dan juga aki. Dan yang kedua, komponen yang menggunakan arus listrik adalah saklar, di mana saklar memiliki fungsi untuk menyambung serta memutus hubungan arus listrik. Dan yang kedua adalah lampu, di mana mampu menghasilkan
cahaya ketika mendapat energi listrik. Oke, kalian sudah mengetahui komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Saat ini tugasnya adalah amati gambar di atas dan tulislah ada berapa komponen listrik serta manfaatnya apa saja. Jawabannya jangan lupa dikirim melalui Google Classroom ataupun Google Drive. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu tertutup serta terbuka. Dikatakan tertutup di mana lampu dalam keadaan nyala, saklar dalam keadaan tertutup, maka arus listrik dari baterai akan mengaliri melalui kabel ke lampu-lampu. Dikatakan terbuka ketika saklar dalam keadaan terbuka, sehingga arus listrik dari baterai tidak dapat mengaliri ke lampu dan menyebabkan lampunya mati. Contohnya seperti ini. Ketika lampu menyala, maka saklarnya tertutup. Ketika lampunya mati, maka saklarnya terbuka. Oke, rangkaian selanjutnya adalah tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Dikatakan rangkaian listrik seri adalah disusun secara berjajar. Kabel tidak membutuhkan banyak karena dia tidak memiliki cabang. Arus yang mengalir pada setiap komponen itu sama, akan tetapi energi yang diserap setiap komponen semakin kecil. Yang kedua adalah paralel, di mana disusun secara bercabang, sehingga kabel yang dibutuhkan semakin banyak. Arus yang mengalir pada setiap komponen itu tidak sama besarnya. Contoh kegunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Listrik seri dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk lampu jalan, di mana ketika menyalakan lampu, maka satu deret lampu yang ada di tepi jalan akan menyala semua. Dan yang kedua adalah lampu kerlap-kerlip yang digunakan untuk menghias pohon Natal ataupun yang lainnya. Pada rangkaian listrik paralel biasanya digunakan untuk mengalirkan listrik dari PLN ke masyarakat. Dan yang kedua adalah rangkaian listrik yang ada di dalam rumah biasanya disusun secara paralel. Setelah kalian mengetahui rangkaian listrik seri dan paralel, tugas kalian adalah gambarlah rangkaian listrik seri dan paralel dalam satu lembar kertas, serta jangan lupa kirimkan gambar kalian ke Google Classroom ataupun Google Drive. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah teks eksplanasi membahas tentang keadaan atau fenomena alam, sosial, dan sains, serta bersifat faktual. Dan yang kedua adalah listrik. Listrik memiliki dua komponen, yakni yang menghasilkan arus listrik dan yang menggunakan arus listrik. Rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pesan moral pada hari ini adalah, apapun kondisinya tetaplah semangat buat belajar, karena dengan belajar mampu mengusir kebodohan. Nah, Ibu ada oleh-oleh nih buat kalian. Jadi, kerjakan kuis yang telah Ibu kirim Google Form-nya agar Ibu mampu mengukur seberapa paham kalian tentang materi, teks eksplanasi, serta listrik. Sekian dari Ibu, apabila Ibu ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.